Bapak Ibu, kitab Filemon merupakan salah satu kitab yang paling singkat yang ada di Perjanjian Baru gitu ya, cuma satu pasal, gak ada pasal lainnya. Dan ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, surat personal sama seperti ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, kepada Titus, kepada Filemon juga dia menuliskan kepada seseorang pribadi yang sifatnya personal dan bukan kepada jemaat secara keseluruhan seperti jemaat di Galatia, Efesus, Kolose. Nah, siapa ini Filemon? Filemon merupakan seorang yang eh, seorang Roma yang mempunyai budak dan salah satu budaknya bernama Onesimus. Lalu suatu hari Onesimus ini budak kepemilikan dari Filemon ini melarikan diri dari Filemon, dan maka sebelum melarikan diri dia sempat mencurangi, entah bagaimana, apakah memang dia mencurangi usahanya, entah memang dia mencuri dari Filemon, tapi Onesimus ini kabur. Setelah dia merugikan tuannya Filemon, Onesimus kabur dan bertemu dengan Paulus, dan akhirnya dia bertobat. Nah, tapi sebelum kejadian itu, Filemon juga sudah bertemu dengan Paulus di kota Kolose, dan kemungkinan Filemon juga mengenal Kristus melalui pelayanan Paulus ketika berada di kota tersebut. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya kasih gambaran dulu. Jadi zaman dulu, budak itu mungkin berbeda dengan bayangan kita ya, ketika zaman perbudakan, oh cuma disuruh jadi buruh, cuma disuruh kerja, cuma disuruh jadi tanda kutip pembantu, dan seterusnya. Zaman dulu budak itu serba bisa. Jadi ada budak yang memang disekolahkan, ada budak yang memang bekerja sebagai pedagang, ada budak yang memang disuruh jaga toko, bahkan ada budak yang jadi dokter, ada budak yang memang jadi perawat, ada budak yang mau jadi arsitek. Jadi budak itu bukan mengacu pada pekerjaannya apa, tapi lebih kepada status sosialnya. Bahwa status sosial adalah dia bukan seseorang yang merdeka, tapi seseorang yang menjadi properti kepemilikan dari orang lain. Itu disebut dengan budak, jadi bisa diperjualbelikan. Tapi bukan berarti pekerjaannya cuma bajak sawah, pekerjaannya cuma beresin rumah, cuma disuruh-suruh, enggak. Budak di sana memang iya bisa terpelajar, bisa berpendidikan, hanya saja mereka tidak punya hak atas hidup mereka sendiri, termasuk bahkan anak-anak mereka. Maka dalam kasus ini, ketika dia bisa mencuri atau bahkan merugikan Filemon, memungkinkan bahwa Onesimus waktu itu bekerja sebagai di tokonya Filemon atau apapun itu, sehingga bisa melakukan hal tersebut. Dan akhirnya dia melarikan diri, dan ketika bertemu dengan Paulus, dia bertobat. Dia bertobat, dan ketika bersama dengan Paulus, dia melayani Paulus dalam pelayanan Paulus yang terjadi dengan Onesimus. Maka setelah melihat peristiwa tersebut, mendengar pengalaman kisah hidup dari Onesimus, dan mengetahui bahwa statusnya Onesimus adalah sebagai seorang budak atau properti kepemilikan dari tuannya yaitu Filemon, Paulus mengutus kembali Onesimus untuk kembali kepada Filemon dan didampingi oleh seorang Tisikus yang memang ditunjuk untuk menemani dia. Kenapa? Karena zaman itu banyak tanda kutip penangkap-penangkap budak. Jadi budak-budak itu tangkap-tangkapnya bisa dijual lagi dan seterusnya. Maka untuk melindungi Onesimus, Paulus mengutus ada seseorang yang mendampingi dia, sekaligus dititipkan surat kepada jemaat di Kolose. Jadi surat Kolose dan surat kepada Filemon diantar bersamaan menuju ke Kolose dari Paulus yang waktu itu ada di Roma. Nah, kita masuk Bapak Ibu kepada Filemon pasal yang pertama. Paulus mengatakan, Filemon 1 ayat yang pertama, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, ditujukan jelas kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Bapak Ibu, sebelum akhirnya Paulus meminta kepada Filemon untuk melakukan satu tugas yang nggak mudah, yaitu dia bukan hanya akan meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus atas kesalahannya yang kabur atau bahkan telah merugikan Filemon, tapi dia juga kita akan baca bersama-sama. Paulus akan meminta Filemon untuk menghapus status budak dari Onesimus dan mengangkat Onesimus menjadi saudaranya sendiri. Itu satu hal yang loh, kok kayak dia udah minta hati, udah dikasih hati, minta jantung. Kamu minta saya ngampunin aja, udah sulit sekali mengampuni orang yang pernah mencurangi saya, merugikan saya, merampas harta saya. Ibaratnya Bapak Ibu bayangin lah ya, kita punya pembantu di rumah, udah mengerampas harta kita, dia kabur, sekarang tiba-tiba dia balik, dan kita disuruh mengangkat dia menjadi anggota keluarga kita sendiri, bukan lagi sebagai pembantu.
Itu hal yang sangat tidak mudah. Karena itu Paulus sebelum dia meminta dan mengisi suratnya, meminta Filemon untuk melakukan hal yang luar biasa tidak mudah tersebut, Paulus terlebih dahulu mengatakan dia adalah seorang hukuman, dia di penjara di Roma, dihukuman karena Kristus Yesus. Paulus mengatakan, hey, sebelum aku berpesan kepadamu, ingat loh, aku pun, Paulus, bukan seorang hamba Tuhan yang hidupnya mudah, hidupnya enak, terus cuma jago teori, terus cuma nyuruh-nyuruh kamu melakukan hal yang susah. Aku, Paulus, juga bahkan sampai dihukum, sampai dipenjara, gara-gara Kristus Yesus. Paulus pengen ingetin Filemon bahwa dia menjadi teladan. Bahwa sebelum dia menyuruh Filemon melakukan hal yang tidak mudah, hal yang sulit, Paulus sudah terlebih dahulu menjadi teladan, melakukan hal-hal yang sulit demi Kristus Yesus. Begitu pula Filemon, engkau terimalah Onesimus yang dulu menjadi budakmu, engkau ampuni dan angkat dia menjadi saudaramu. Itu nggak mudah, iya betul. Tapi lakukan demi Kristus. Karena telah dikehendaki oleh Yesus Kristus. Begitu Bapak Ibu, kekristenan membuat gempar tentang dunia status sosial gitu ya. Karena memang zaman dulu itu sah dan resmi dan legal bagi orang untuk memiliki budak. Tapi dalam negeri kita melihat di kitab-kitab sebelumnya, budak dan majikan diminta untuk duduk bersebelahan setara ketika bahkan mereka beribadah. Itu biasa nggak pernah terjadi. Budak tidak berhak untuk duduk setara bersamaan dengan majikannya. Nggak usah sampai budak deh. Istri-istri aja, kaum ibu-ibu aja tidak berhak untuk bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kaum laki-laki di agama Yahudi saat itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan, kemarin kita udah surat kepada Timotius dan seterusnya kepada Titus, lo enggak, justru beribadah laki-laki dan perempuan ibadah bersama, majikan dan budak ibadah bersama. Di dalam Kristus ada equality, di dalam Kristus ada kesetaraan. Tuhan nggak mandang. Bukan berarti Bapak Ibu ketika Paulus menuliskan tentang perbudakan dan seterusnya, berarti Alkitab mengizinkan ada perbudakan. Enggak, Alkitab sangat menentang perbudakan. Bahkan tadi justru kekristenan yang mengajarkan ada kesetaraan antara budak dan juga majikan. Meskipun ada beberapa kali ya sebagai budak engkau juga harus taat kepada tuanmu, tapi sebagai majikan engkau tidak boleh semena-mena, engkau harus menghargai dan menjaga melihara budakmu. Ada satu relationship yang nggak pernah diajarkan dimanapun, dan itu terjadi oleh kekristenan yang bikin mereka gempar dalam dunia perbudakan zaman itu. Nah, balik ke sini Bapak Ibu, Paulus menunjukkan di ayat pertama, aku juga sudah mendahului menjadi teladan, hidup tidak mudah, hidup dengan berat, menjalani hukuman demi Kristus Yesus. Sebelum dia meminta Filemon melakukan hal yang tidak mudah untuk menerima Onesimus. Ayat 4, Paulus mengatakan, Filemon 1 ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang yang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Paulus Bapak Ibu sebagai seorang gembala lah ibaratnya gitu ya, sebagai seorang gembala dan menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang dia injili, yang dia pernah datang untuk bermisi, yang waktu dia mengarahkan KKR, banyak orang yang menerima Tuhan dan seterusnya. Paulus mengatakan sebagai seorang gembala, hal yang paling membahagiakan, hal yang paling disyukuri adalah ketika seorang gembala bisa melihat jemaat-jemaatnya hidup saling mengasihi sesama, dan hidup dengan iman, hidup beriman dalam Tuhan. Itu doang. Gembala yang benar harusnya berbahagia dan bersyukur, bukan cuma ketika jemaatnya ada yang bisa sukses di pekerjaan, bisa jadi kaya raya, oke, itu juga senang, tapi bukan itu yang tertinggi. Yang paling harus yang buat gembala di gereja atau dimanapun kita beribadah disenangkan atau bersyukur adalah ketika kita sebagai jemaat hidup saling mengasihi dan hidup beriman di dalam Tuhan. Itu yang paling buat gembala, seorang gembala berbahagia. Namun di ayat 6 Paulus menulis, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah, ketika kita sudah hidup mengasihi, kita hidup beriman, kita sudah menjadi orang Kristen, Paulus mengatakan engkau harus tetap bersekutu, fellowship. Persekutu menjadi penting. Kau nggak bisa hidup sendirian sebagai orang Kristen, seberiman apapun engkau, semengasihi sebaik apapun hidupmu, engkau butuh persekutuan.
Kau nggak bisa hidup sendiri. Persekutuan dengan siapa? Dengan saudara seiman. Kita nggak bisa bilang, oke, saya penting kan saya punya komunitas. Oke, firman Tuhan mengatakan tidak baik seseorang hidup sendiri saja, gitu ya. Oke, bukan berarti mengatakan bahwa oh ya udah kalau gitu saya bisa cari komunitas yang penting saya punya teman. Enggak, tapi carilah persekutuan di dalam iman. Bersekutulah dengan saudara-saudara seiman. Nah, ketika kita bersekutu pun, apa yang kita lakukan? Kita perlu mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Di persekutuan, selain kita bersekutu, saling support, saling memperhatikan dalam fellowship, kita perlu belajar, punya pengetahuan yang semakin baik. Kenapa pengetahuan penting, Bapak Ibu? Pengetahuan di sini bukan cuma sekedar belajar supaya kita tahu lebih baik tentang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas mengajarkan, percuma kita jadi mendengar kalau kita nggak jadi pelaku. Tapi pengenalan akan Tuhan terpenting. Kenapa? Karena tujuan kita hidup adalah kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita dipanggil untuk love God, love people. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ingin menyenangkan Dia. Dan gimana kita bisa menyenangkan Dia kalau kita nggak kenal sama Dia? Kalau kita yang menyenangkan pasangan kita kan berusaha untuk mengenal Dia. Kita mengenal dia, kita tahu apa yang membuat dia happy, apa yang bikin dia nggak happy, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Begitu juga iman, persekutuan dalam iman, kalau tidak disertai dengan pengetahuan, itu nggak pas. Kalau kita cuma modal iman, tapi kita nggak pernah belajar menambah pengetahuan kebenaran firman Tuhan, nggak pernah belajar pengenalan Tuhan, itu cuma jadi iman yang buta. Ya udahlah, yang penting saya beriman sama Tuhan. Loh, tapi kita nggak pernah cari tahu, sebenarnya apa sih yang bikin Tuhan senang? Apa sih yang bikin Tuhan happy? Apa sih yang Tuhan kehendaki? Dan apa yang Tuhan tidak kehendaki? Kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita nggak tahu apa yang dikehendaki Tuhan? Gimana kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki kalau kita nggak pernah belajar untuk mengetahui, nggak pernah belajar pengetahuan, nggak pernah belajar untuk mengenal firman? Itulah penting iman harus sejalan dengan pengetahuan. Iman tanpa pengetahuan akan bikin kita cuma jadi orang-orang fanatik. Ya, pengetahuan tanpa iman juga bikin kita jadi orang munafik. Karena itu iman harus sertai dengan pengetahuan. Tapi pengetahuan pun harus dikerjakan. Jadilah pelaku pelaku firman. Nggak cukup cuma buat dengerin, nggak cukup cuma belajar. Akhirnya itu cuma jadi jago teori. Tapi ayo kita kerjakan pengetahuan. Ini harus dilakukan sebagai seorang Kristen. Kita hidup mengasihi, kita hidup beriman, kita hidup bersekutu, dan iman kita harus kita sertai dengan pengetahuan yang baik. Setelah memberikan kasih instruksi secara umum, gambaran besarnya, apa yang dia rasakan sebagai seorang gembala, dan apa yang harus Filemon lakukan sebagai seorang jemaat, sekarang Paulus masuk kepada request personal, request yang sifatnya pribadi. Oke, Paulus mengatakan, karena itu, sekalipun dalam Kristus aku punya kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tapi mengingat kasihmu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah jadi tua, sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Paulus mengatakan, aku punya otoritas. Aku berhak dan aku bisa kasih kamu perintah. Kalau Paulus mengatakan memberikan perintah kepada Filemon, engkau harus menerima Onesimus kembali, engkau harus menghapus semua hutangnya, engkau harus ampuni dia, dan angkat engkau jadi saudaramu. Filemon harus nurut, karena Paulus punya otoritas tersebut. Dia punya otoritas dari Tuhan untuk minta hal, dan apa yang diminta oleh Paulus itu hal yang benar. Tapi sekalipun Paulus punya otoritas untuk memerintah dan menyuruh Filemon melakukan hal tersebut, Paulus tidak menggunakan otoritasnya. Paulus nggak perintah, Paulus nggak nyuruh, Paulus minta baik-baik. Dia minta baik-baik sama Filemon, aku minta baik-baik sama kamu, engkau terima ya Onesimus. Apa bedanya menyuruh dan meminta? Menyuruh, maka Filemon wajib mengikuti. Meminta, artinya Paulus memberikan dan mempercayakan kehendak bebas kepada Filemon. Filemon berhak untuk menerima Onesimus kembali. Tapi Filemon juga berhak menolak permintaan Paulus dan menolak atau bahkan menghukum Onesimus. Karena Onesimus yang menjadi properti kepemilikan dia, bukan hanya menyalahi dia, meninggalkan dia, bahkan merugikan dia. Filemon berhak. Bapak Ibu, inilah apa yang ditocokkan Paulus adalah teladan kita berorganisasi dalam persekutuan kekristenan atau dalam organisasi bergereja.
hanya karena seorang pemimpin, entah itu ketua majelis, entah itu adalah gembala, entah itu ketua komisi, atau apapun yang punya posisi pemimpin dan punya kapasitas, otoritas untuk memerintah dan menyuruh, bukan berarti dia harus mengeksersis, harus memanfaatkan dan menggunakan otoritasnya untuk memerintah dan menyuruh orang. Ini beda organisasi gereja, persekutuan kekristenan dengan perusahaan. Betul, para pemimpin kita punya otoritas. Tapi Paulus memberikan teladan, sekalipun punya otoritas, jangan jadi orang yang otoriter. Sekalipun kau berhak menyuruh dan memerintah orang melakukan sesuatu, jangan gunakan hak itu. Sebaliknya kau harus mengayomi. Engkau harus respect sama orang-orang di bawahmu. Paulus meminta kepada dia. Paulus menunjukkan, aku berhak, tapi aku tidak menggunakan hakku. Aku respect kamu, aku meminta dengan hormat. Dan ini yang penting, Bapak Ibu. Dalam kekristenan, kita belajar tentang kasih. Kita belajar tentang saling menghormati. Tapi ketika kita berorganisasi, seringkali keluar adalah ego. Saya tahu apa yang saya tahu adalah benar. Maka kebenaran saya tegakkan. Betul sih benar, tapi kebenaran perlu dikomunikasikan dengan kasih. Kita sebenarnya kita belajar bagaimana kita speaking the truth in love, mengkomunikasikan kebenaran dengan kasih, bukan mengkomunikasikan kebenaran dengan otoriter, bukan dengan otoritas, bukan dengan paksaan, bukan dengan suruhan, tapi kita perlu mengkomunikasikan kebenaran dengan kasih. Kita perlu menghargai, menghormati, memanusiakan manusia. Dan kalau misalnya kita di gereja persungguh bisa berlatih itu, bukankah itu juga lebih baik kalau kita juga bisa praktekkan dalam kehidupan profesional? Karena seorang leader beda sama seorang bos. Seorang bos berhak memimpin dan menyuruh anak-anak buahnya, dan anak buahnya mengikuti karena takut. Karena ya kalau saya nggak ikuti, saya nggak kerja. Tapi seorang pemimpin, seorang leader, dia bisa menggerakkan anak buahnya tanpa disuruh. Karena anak-anak buahnya orang bekerja dengan dia, respect. Karena merasa dihargai, merasa dimanusiakan sebagai manusia, dan bukan cuma sebagai seorang objek yang bisa disuruh-suruh. Paulus menjadi teladan dalam hal tersebut. Oke, dalam organisasi gereja, dalam persekutuan, dan kalau bisa dalam perusahaan, dalam profesional, kalau kita bisa otoriter, jangan gunakan otoritas kita hanya untuk suruh-suruh orang. Belajar mengayomi, belajar meminta dengan kasih, belajar menghargai orang. Ayat 10, Paulus mengatakan, inilah permintaan. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Jadi bisa jadi waktu Onesimus juga ikut ketangkep di penjara sebagai budak melarikan diri, atau mungkin di luar Onesimus juga kembali mencuri, kembali berbuat curang seperti dulu dia pernah lakukan terhadap tuannya, tapi dia bertemu di penjara dengan Paulus dan dia bertobat dan dia melayani Paulus di dalam penjara. Dan Paulus menganggapnya sudah seperti anaknya sendiri. Menariknya Bapak Ibu, Onesimus itu artinya adalah berguna. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin Onesimus bahasa Indonesia adalah gunawan. Seseorang yang berguna. Gitu ya. Kalau orang yang setia kan setiawan. Kalau orang yang berguna itu gunawan. Nah, Onesimus gunawan. Tapi ayat 11 Paulus mengatakan, ini ironis. Namanya Onesimus, gunawan, tapi dulu dia tidak berguna. Jadi seorang yang harusnya namanya berguna, tapi justru tidak berguna. Tapi sekarang dia berguna. Dan berguna bukan cuma buatku, tapi juga bisa berguna bagimu. Jadi ketika Paulus mengutus Onesimus kembali kepada tuannya, bukan karena ini orangnya tidak berguna buat saya, udahlah, dan dia adalah properti, bukan tanggung jawab, kamu pulang deh, tanggung akibatnya, kamu harus punya tanggung jawab dong terhadap orang itu. Enggak, Onesimus sudah lahir baru. Onesimus sudah berubah. Dia sudah menjadi ciptaan baru. Dia bukan lagi Onesimus yang tidak berguna. Dia adalah Onesimus yang berguna bagi Paulus. Tapi karena dia menjadi orang yang berguna, Paulus tahu Onesimus juga akan menjadi pribadi yang berguna bagi Filemon, tuannya. Maka ayat 12 Paulus menyuruh Onesimus kembali kepada Filemon. Meskipun Onesimus itu buah hatinya Paulus. Meskipun Onesimus sangat berguna bagi Paulus pelayanannya. Bahkan Paulus mengatakan di ayat 13, sebenarnya aku Paulus pengen nahan dia di sini dan Onesimus untuk melayani aku. Jadi saking bergunanya Onesimus, Paulus pun sayang mengutus Onesimus pulang. Paulus pengennya Onesimus dampingin Paulus pelayanan di sana. Tapi ayat 14, tanpa persetujuanmu, Paulus ingat,
Karena Filemon waktu itu adalah hak milik dari Onesimus adalah budak dari Filemon, hak milik dari Filemon. Nah, kata persetujuan Filemon, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya ngebaik itu jangan engkau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dari pisahkan sejenak darimu. Tuhan punya rencana. Mungkin dia dulu tinggalin kamu supaya ketemu sama aku, Paulus, dan sekarang dia bertobat. Dan dulu dia tidak berguna sama kamu, sekarang dia jadi berguna, dan dia kembali ke kamu untuk melayani kamu dengan lebih baik lagi. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Lalu Paulus mengatakan, tapi ketika antar kamu terima dia lagi, jangan Filemon, jangan cuma terima Onesimus sebagai hamba. Melainkan lebih dari hamba, terimalah dia sebagai saudara yang kekasih. Karena Onesimus buat aku aja udah seperti saudara kekasih, udah seperti anak sendiri. Apalagi baikmu, apalagi bagimu. Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ini yang tadi saya bilang, udah dikasih hati, minta jatuh. Udah disuruh ngampunin atas kesalahannya, disuruh angkat dari lebih dari hamba, menjadi seorang saudara yang kekasih. Ini nggak mudah. Okay. Paulus meminta Filemon untuk menunjukkan radical forgiveness, pengampunan yang radikal. Nanti kita bahas, tapi saya baca lagi ayat 17-18 yang katakan begini. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semua ini kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Paulus lagi pengen bilang gini, Filemon, engkau juga berhutang budi loh sama aku. Hutang budinya apa? Kamu hutang nyawa. Kamu sekarang bisa kenal Kristus, bisa punya hidup kekal, itu karena pelayananku. Tapi aku ngomong kayak gitu, meskipun aku bisa tuh berhak menyuruh kamu gitu, karena kamu juga hutang lebih besar dari aku, tapi aku nggak melakukan itu. Bahkan kalaupun dia hutang sama aku bayar deh. Aku tidak memperhitungkan semua jasa dan budiku padamu, pelayananku padamu. Aku bahkan rela bayar ganti rugi yang pernah dia lakukan demi kamu terima dia. Sebagai bukti apa? Jadi bukan Paulus lagi pengen sombong-sombongan ya, aku bisa loh ganti rugi, bukan. Tapi Paulus lagi menunjukkan, aku menjaminnya. Paulus bahkan rela bayar sebagai bentuk jaminan bahwa Onesimus sudah benar-benar berubah. Onesimus sudah benar-benar bertobat. Onesimus sudah benar-benar berguna. Dia bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi engkau. Itu dijamin sama Paulus. Jaminannya apa? Kalau engkau nggak percaya, engkau terima, dan sampai dia masih menggunakan engkau, sampai kata-kataku salah, aku rela bayar. Ibaratnya Paulus bilang kayak gitu. Paulus menjamin Onesimus. Nah, kenapa kalimat menjamin ini penting, Bapak Ibu? Karena seringkali yang dikotbah dari kitab Filemon adalah tentang radical forgiveness. Kamu harus mengampuni. Orang yang bersalah kepadamu harus engkau ampuni, bahkan engkau anggap sebagai saudara. Iya, betul. Dan itu bagus. Radical forgiveness itu betul. Kita harus mengampuni. Bahkan Yesus mengajarkan, kalau kau mengampuni, engkau harus mengampuni 7 kali 77 kali. Kau harus mengampuni terus-terusan. Dan mengampuni itu adalah sifatnya total acceptance. Artinya saya nggak memperhitungkan kesalahanmu lagi. Aku nggak punya dendam. Aku nggak akan ungkit-ungkit lagi kesalahanmu ke depan. Aku nggak ada dendam. Tapi yang seringkali lupa, yang seringkali di skip missingnya adalah, kehilangannya adalah total acceptance, penerimaan total. Itu bukan blind acceptance, bukan penerimaan membabi buta. Betul, kita harus diperintahkan untuk memaafkan. Betul, kita harus maafin. Karena ketika kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, itu demi kebaikan kita sendiri. Demi kelepasan kita sendiri. Jangan sampai kita menyimpan dendam, akhirnya kita yang susah dan seterusnya, menggerogoti diri kita dalam enggak. Kita harus memaafkan siapapun itu, sebesar apapun kesalahannya, kita harus memaafkan. Betul. Tapi kalau disuruh untuk menerima, tunggu dulu. Pertanyaan adalah, dia sudah bertobat belum? Dia sudah berubah belum? Karena namanya pengampunan itu berbeda. Pengampunan itu wajib. Sebagaimana Yesus mengampuni kita.
Tapi bukan berarti hanya karena kita mengampuni, lalu kita sembarang orang yang udah jelas-jelas jahat, jelas-jelas merugikan, lalu dengan polosnya kita menerima dan memanggil dia kembali. Padahal dia belum berubah. Itu namanya tidak bijaksana. Itu namanya bodoh. Kalau orang itu belum bertobat, orang itu masih jelas-jelas salah. Kita nggak perlu, oke, aku udah ngampuni kamu, ya kamu balik lagi. Hanya minta dia kembali, untuk apa? Untuk kita ditipu lagi, untuk kita dirugikan lagi. Itu namanya tidak bijaksana, Bapak Ibu. Gitu. Udah jelas-jelas membantunya ketahuan nih, nyolong gitu ya, mencuri. Ya kita harus ngampuni dia. Betul, kita harus ngampuni. Tapi bukan berarti kita sembarangan taruh barang-barang kita lagi, sembarangan taruh harta kita lagi, kita pekerjaan dia seperti normal lagi. Enggak. Kita belajar dari pengalaman. Di sini Paulus minta Filemon terima Onesimus dan bahkan angkat dia jadi saudara, bukan cuma maafin ya, tapi diterima bahkan angkat sebagai saudara karena Paulus menjamin Onesimus sudah berubah, sudah menjadi manusia baru, sudah bertobat. Bukan lagi manusia dulu merugikan. Nah, ini perlu belajar bijaksana Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita asal terima orang. Oh ya, penting. Oh, kalau kita sudah maafkan orang, kita harus terima. Jelasnya karyawan wajar karyawan kita korupsi dan seterusnya, maafin dia, kasih dia posisi lagi. Jadi kan ya nggak begitu, namanya tidak bijaksana Bapak Ibu. Kalau memang dia bersalah, ya kita nggak bisa pakai lagi, kita nggak bisa berikan kepercayaan yang sama lagi. Begitu juga Bapak Ibu ketika kita dikhianati, misalnya contoh gini Bapak Ibu, ada orang yang kita sudah sangat baik sama dia, kita bantu dia, kita support dia secara keuangan. Wah, kita baik sekali sama dia. Suatu hari kita dikhianati sama orang tersebut. Sakit hati? Oh, pastilah. Nggak mungkin kita dikhianati nggak sakit hati, Bapak Ibu. Tapi kita harus memaafkan dia. Nah, setelah kita memaafkan dia, apakah itu artinya tetap lanjutin, kasih uang lagi, tetap support lagi? Padahal kita tahu dia nggak benar. Ya enggak lah. Stop, nggak usah. Kalau dia nggak bener, kalau kita belum tahu dan belum terjamin dia sudah bertobat, ya jangan lagi kirimkan uang ke dia. Tapi kalau gara-gara peristiwa ini kita bilang, udah saya nggak mau bantu orang lain lagi. Saya nggak mau support finansial orang lain lagi. Nggak mau, kenapa? Saya sudah pernah dikhianati, kita yang salah. Kalau memang satu orang telah terbukti tidak bisa dipercaya, tidak bertanggung jawab atas pertolongan kita dan pelayanan kita, oke, kita bisa stop bantuan kepada dia. Tapi jangan bukan berarti kita stop pelayanan kita. Bukan berarti kita stop memberi. Kita bisa memberi kepada yang lain yang juga membutuhkan. Salah kalau kita bilang, aku udah nggak mau memberi lagi, nggak mau berbagi lagi, karena dulu saya pernah diharapkan. Ya, itu kan orang tersebut yang salah. Jangan jadikan ke pengalaman pahit dengan seseorang, membuat kita tidak lagi mau melayani dan bantu orang lain. Tetap layani orang. Dan juga bukan berarti oh, meskipun orang itu udah salah, tapi karena tahu suruh maafin, ya tetap bantunya lagi. Ya enggak, itu juga tidak bijaksana. Ngerti Bapak Ibu? Ini titik tengahnya. Jadi jangan ekstrim kiri, wah pokoknya sekali saya dikhianati, saya udah nggak mau bantuin siapapun lagi. Jangan. Ya kalau dia nggak benar, jangan tolong dia. Tolong yang lain. Kecuali dia harus bertobat. Bahkan kita sudah melihat dengan kepala mata kita sendiri, dia sangat-sangat bertobat. Ini Paulus jamin loh, dia benar-benar bertobat, benar-benar berubah. Jangan ekstrim kiri, saya nggak mau nolong siapa-siapa. Juga jangan ekstrim kanan. Ya udah, pokoknya saya maafin kamu, meskipun kamu nggak benar, wah tetap kasih uang, nggak benar tetap saya bantu segala macam. Tetap kasih dia kesempatan merugikan kita, itu juga nggak benar. Oke, belajarlah kasih dengan kebenaran. Itu kebijaksanaan. Karena kasih tanpa kebenaran, itu bodoh. Kebenaran tanpa kasih, itu kejam. Kasih tanpa kebenaran, itulah disebut dengan kebijaksanaan. Jadi dari kitab Filemon yang singkat ini cuma satu pasal, kita belajar bahwa ya kita perlu belajar mengampuni orang lain. Siapapun orang yang bersalah kepada kita, kita harus ampuni dan kita harus maafkan. Itu harus. Oke. Tapi ketika orang yang kita ampuni bersalah memang belum bertobat, kita tidak wajib untuk menerima dia, tetap baik sama dia seperti sebelumnya. Nah, kita ampuni, jangan ada dendam nyusahin kita sendiri. Tapi kita tetap lanjutkan pelayanan, pertolongan, dan bantuan kita kepada orang yang membutuhkan. Kecuali orang yang kita dulu layani sudah benar-benar bertobat. Boleh, silakan kita tolong, silakan kita bantu lagi. Jadi ingat, tetap mengampuni, tetap mengasihi, tetap melayani dengan kebenaran. Nggak mudah. Buat memaafkan aja nggak mudah. Apalagi menerima. Kalau orang sudah benar-benar bertobat, kita harus menerima. Kita harus kembali mengasihi dia.
Jangan karena kita punya kepahitan. Dulu kamu pernah salah sama dia. Meskipun dia sudah bertobat, saya tetap mau menerima. Kalau dia bertobat, dan dulu salah, kita wajib menerima dia. Mengasihi, mengampuni, dan menerima. Kalau dia sudah bertobat. Itu bisa belajar dari kitab Filemon. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan dari kitab Filemon yang begitu singkat. Kami boleh belajar hikmat bijaksana Tuhan yang begitu dalam. Kami belajar Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kami juga belajar Tuhan untuk bijaksana, untuk tidak membiarkan diri kami dibohongi, ditipu, dan dirugikan oleh orang-orang yang jelas-jelas masih bersalah bila bertobat. Tapi kami juga belajar Tuhan tidak menjadikan pengalaman dengan satu orang sebagai tolak ukur dan mematikan pelayanan kami. Ajar kami Tuhan, kalau kami punya kepahitan, kalau kami punya pengalaman buruk dengan orang lain, ajar kami untuk memaafkan orang-orang tersebut Tuhan. Jangan biarkan dendam yang menggerogoti hati kami. Dan Tuhan terus berikan kami hati untuk bisa melayani orang lain, untuk bisa melanjutkan perbuatan baik, melanjutkan perbuatan kasih kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika orang yang kami ampuni Tuhan sudah sungguh-sungguh bertobat, Tuhan juga lembutkan hati kami untuk bisa kembali mengasihi dan kembali menerima dia kembali. Itu juga nggak mudah Tuhan. Kami nggak bisa lakukan kemampuan kami sendiri. Tapi dengan hikmat, kekuatan daripada Tuhan, kami mau belajar mengampuni. Sama sebagaimana Engkau Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kami dan kesalahan kami yang begitu banyak. Kami pun mau belajar mengampuni sesama kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan jangan biarkan kami cuma jadi sekedar pendengar. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk belajar mengampuni, belajar memaafkan, belajar bijaksana, belajar menerima. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.